ini kan semua diarahkan dikotomi, konsep dualitas. Kalau di Islam jaujah berpasangan, kalau di Nusantara nama ruwa benida. Semua ini cenderung untuk dipisahkan, kemudian untuk dibenturkan, bukan untuk dibedakan, untuk diharmonisasikan. Maka buta daman tuli sudah dibisu. Ada titik yang krusial namanya bisu. Mulut menggangga, banyak kata-kata, mulutmu harimaumu. Karena apa? Sabda letaknya di sini, bukan hujatan. Itu. Artinya kalau ditarik dalam suatu sistem gambar di sini, maka ada konstruksi di sini. 9 lubang itu kalau dikonstruksikan, apa gambarnya? Trisula Weda. Orang dari matanya harus melihat sesuatu benar. Itu konsep penguasaan kesadaran atas sosial, kesadaran ruang. Di dalam pendengarannya, kesadaran waktu, itu harus dia melihat secara jujur, mendengar secara jujur. Untuk kemudian apa? Dia berucap secara tegas. Sabda, kuncinya kan di dialektika dua-duanya ini, immaterial, material harus diramut, jasad, roh harus kemudian difungsikan urusannya. Nah, semua ini dibenturkan kayak gitu. Maka pertanyaan saya, tesis saya, dengan namanya Adam diberi kata-kata itu, ada kata-kata kata-kata kilat, bumi, kemudian kalau Jawa namanya ardi. Maka diremas semuanya itu menjadi gunungan. Gunungan itu kan trisula. Urusannya dalam fenomena ini sekarang, penguasaan atas ruang yang dilakukan Amerika hanya menyuarakan ruangnya biar tidak terjadi bencana, dimatikan oleh 2 faktor, angin sama air. Tetapi kemudian dia melakukan konsolidasi penguasaan atas waktu, jarak, maka tahun Hijrah diganti dengan tahun Masehi di Raja Arab. Nah, ini sudah tanda-tanda peralihan peradaban. Urusannya kenapa dengan Nusantara ini aman? Kalau saya naruhnya gampang. Dalam penelitian Lombat Nusa Jawa, Indonesia ada 2 hal yang digitukan, adalah budaya lata dan budaya amok. Amok itu amarah, simbolnya nanti api yang ada. Kemudian kalau lata itu adalah sufia. Nah, ini ada 2 hal ini yang mengkhawatirkan, yang namanya tanah sama api. Peradaban kalau diteliti sekarang, maka saya keluarkan satu yang namanya itu untuk rekonstruksi. Allah sebagai zat, kanan kiri seberangnya sana adalah sifat, afal dan asma. Direkonstruksi kemudian menjadi konsepsi peradaban. Kalau di Hindu namanya Trimurti, di Buddha Triratna, di Yahudi 3 pilar Tuhan, di Kristen Trinitas. Maka rekonstruksi Ma'iyah ini kalau menghadapi dunia global dengan pintu high teknologi yang namanya pintu dunia adalah window zaman material, maka sini harus memakai pintunya ilmu untuk melihat kotanya ilmu. Nah, metodologi ini harus direkonstruksi karena konsepsi materialnya itu kemudian menjadi sistem politik yang mengendalikan termasuk agama dilembagakan. Itu menjadi trias politika itu. Dari 3 pilar ini direkonstruksi sistem nilainya kembali. Maka saya bercoba untuk ilmunya kan gampang ya nun ini, jaga jarak, budaya tanding ya kudu serius. Karena apa? Beliau akan mempertemukan sistem kebenaran dalam konteks ruang 3 kota bahasanya, visinya di Jakarta aku gini, di Jogja aku gini, di Surabaya aku gini, dipadukan dengan namanya ilmu waktu yang namanya segitiga cinta. Nah, urusannya kan harus dimanjingkan. Maka bisa memanjingkan toolnya ethernya adalah budaya tanding. Untuk menghasilkan output apa? Ya sebenarnya sistem nilai itu tergabung dalam konteks apa? Indonesia bagian dari desa saya, maka saya ngurusin desa karena basisnya di situ. Nah, rekonstruksi kantor ini kan semua ada
Bagaimana kita memanage sarana, bagaimana wahananya untuk melihat konteks fenomena, nilai di investment dalam suatu struktur. Gitu ya, terima kasih. Oke, tepuk tangan ke Mas Andri. Jadi Mas Andri ini punya cara pandang dan metodologis semikian rupa dan dengan kelengkapan-kelengkapan yang komprehensif per kuah zaman maupun kuah ruang gitu ya. Dan alangkah indahnya kalau itu ditulis. Berkali-kali saya ngomong sama dia, itu ditulis, dikasih, dibikin bagan, karena itu bagian dari ijtihad yang sangat bagus. Karena sebagaimana tadi sahabat kita tadi memaknai ma'iyah tidak pakai ain tapi juga bisa pakai hamzah, berarti air kehidupan dan seterusnya tadi. Itu sangat bagus bro. Sekarang dualitas itu sedikit ya. Dualitas itu memang Allah sendiri sejak awal niatnya seperti itu, tetapi untuk bertauhid. Nah, sementara yang disebut tadi kan untuk dibenturkan. Dan Allah sendiri kan sendirian nih, terus dia menciptakan dualitas dengan menciptakan makhluk. Tujuannya untuk bermesraan supaya menjadi satu kembali. Itu kan satu drama, satu fragmen kecil sebenarnya itu. Nah, jadi sebenarnya sangat jelas. Jadi termasuk kalau ya ini Islam tidak diinformasikan secara komprehensif juga sih masalahnya. Itu yang membuat kita sekarang kaget-kaget. Jadi kalau disebut di surga nanti azwaj, itu disebut itu diterjemahkan sebagai bidadari untuk laki-laki. Azwaj itu jodoh. Jadi yang laki-laki dapat jodoh, yang perempuan juga dapat jodoh. Nah, jodohnya itu begitu mengalirnya sehingga mungkin sekarang Anda membayangkan, waduh saya kecewa sama istri saya, besok-besok di surga jangan sama dia deh, sama itu aja gitu ya. Nanti di surga Anda akan punya pikiran yang sangat berbeda. Jadi ibarat gini, ada teman saya di Sarawak itu berdakwah dengan cara bertanding. Terus apa jagoannya apa di sana. Yang paling puncak itu beradu kepala ya. Terus dia bertanding, dia menang. Jadi kepalanya memang kepala batu betul dia. Terus dia umumkan, barang siapa ingin bisa terbang datang ke rumah saya. Nah, terus pada datang berguru ke dia untuk belajar terbang. Nah, cara belajar terbang ini kita harus pelan-pelan, ini paling 3 tahun lah. Insya Allah bisa terbang. Nah, sekarang pertama dia ajarin alif, ba, ta, sa, sin, ha, ho. Terus an, in, un, ban, bin, bun. Setelah itu baca Al-Fatihah. Setelah itu pokoknya bisa baca Quran. Terus diajari sholat. Itu sebagai syarat untuk bisa terbang. Begitu dia sudah sholat, sudah menjalankan syariat Islam, sudah menjalankan akhlakul karimah, dia sudah berpikiran beda, tidak ingin terbang lagi. Sehingga memang tidak perlu diajari terbang. Itu cuma metode aja. Jadi Allah cuma metode aja. Azwaj itu juga metode aja gitu. Itu yang untuk Andrea. Jadi sangat bagus nih, sangat bagus. Kalau ngomong skala ya skala dunia sebenarnya yang kita lakukan ini pembaruan pemikiran dan refreshing sunnatullah. Kan ini semua air mutanajis ini. Air mutanajis yang kita alami di peradaban kita ini. Minimum air musammas lah. Air yang suci tapi dipanasin terus sampai akhirnya nggak bisa dipakai untuk wudhu kan gitu. Nah, minimum itu. Rakyat nggak ada masalah, nggak dosa. Cuman dipanasin terus sampai akhirnya nggak bisa dipakai untuk wudhu. Itu kalau pakai teori air wudhu ya. Ma'iyah ini mencoba membangun sedikit demi sedikit air mutlak, air tohir mutahhir, air yang suci dan mensucikan. Nah, kata suci ini juga Anda harus bebas, karena suci selama ini diartikan sebagai puritan, sebagai orang yang tidak mau bergaul, orang yang dididik gini-gini, kafir yang sesat gitu. Suci itu maksudnya Anda menjadi diri Anda beneran sebagaimana yang Allah ciptakan itu. Itu yang namanya suci. Suci itu seperti listrik ini suci. Karena dia taat maka dia menyala, taat sama sunatullah maka dia menyala. Gitu kan. Jadi ada dualitas positif negatif, dikelola, dikasih bolam menjadi cahaya, kan itu. Tuh. Nah, saya kira bisa kita berpanjang, tapi saya kira waktu kita sangat sedikit, jadi saya nyicil dikit-dikit soal kebetulan. Kalau jawaban standarnya selama ini kebetulan itu ya gini, betul itu kan sama dengan benar, jadi kebetulan itu kebenaran.
Kalau jawaban standarnya, cuman kebenaran adalah sesuatu yang sudah kita ketahui hakikat, wujud maupun asal usulnya. Kalau kebetulan itu belum kita ketahui, sehingga belum bisa kita sebut kebenaran. Jadi kita sebut, waduh ndilalah loh, kebetulan gitu kan. Itu karena kita tidak mengerti mekanismenya dan asal usulnya. Kenapa kok Anda memanggil anakmu Ainun? Kenapa kok lahirmu sama dengan tanggal lahir saya? Kan kamu tidak bisa melihat asal usulnya. Tapi kalau kamu sampai ke Allah, yaitu ketentuan Allah, maka itu kebenaran gitu. Tinggal bersyukur dan tinggal ojo lunga teko aku kan. Ndak ngene carane. Kan begitu. Wis ngono tok. Jadi ndak usah didramatisir juga, alhamdulillah lah gitu. Alhamdulillah gitu aja. Sekarang kan orang pada lebay loh mas, dikit-dikit diserem-seremke nek wis pemalas semua untuk sholat tahajud, sehingga diperlukan broadcast jam 2 malam untuk sholat tahajud. Itu saking tidak percayanya bahwa orang lain tahajud kan gitu kan. Jadi nuduh orang sedunia ini tidak sholat tahajud, hanya dia yang sholat tahajud, maka dia share, ayo bangun sudah saatnya tahajud kan menunggui. Dia lupa bahwa dakwah itu juga harus bil hikmah. Wajadilhum bilati ya asalnya nggak pernah kalau kamu share itu kan diam-diam kamu menuduh orang itu tidak biasa sholat tahajud yang gitu kan, kamu memfitnah. Lalu gini pas ngini Allah Akbar titit terus dibatalkan dulu aku ini pas tahajud ngomong tahajud akhirnya nggak suci lagi kita, akhirnya kita marah, akhirnya kita jengkel kan gitu ya. Jadi jelas ya mas ya. Terus yang sistem yang kedua, menurut anda kalau sholatnya tidak lengkap itu aksesibel terhadap sayangnya Allah apa tidak? Apa Anda berpendapat semakin saya sholatnya sedikit semakin disayang, ataukah Anda berpendapat semakin lengkap sholat saya semakin disayang? Yang mana menurut Anda? Semakin Anda berbuat baik semakin disayang, ataukah semakin tidak berbuat baik semakin disayang? Yang mana menurut Anda? Nah, ya wong Anda sudah punya rumus sendiri gitu kok masih tanya sama saya? Merasa disayang? Lu memang tidak usah merasa, memang disayang sama Allah edan apa? Ya disayang, semua disayang sama Allah. Kamu lancar kok dibangunkan sama Allah itu enggak? Bangun oleh malaikat, kencing tinggal kencing, makan tinggal makan. Makan tuh Anda tidak ditugasi apa-apa loh, mek ngecapi karo ngelek loh. Iya toh, Anda tidak ditugasi untuk mengurai makanan, proteinnya, kalorinya. Kan Anda tidak ditugasi. Anda tinggal kurang disayang piye. Tidak usah merasa disayang, memang disayang kok. Disayang banget Anda. Ini jimaiyah sudah kita omongkan berkali-kali. Anda disayang antara lain bahwa Anda itu seperti itu karena Allah sayang. Bayangin kalau Anda menjadi anaknya Pak Harto, kan gitu kan. Jadi itu sawang sinawang dalam bahasa Jawanya. Kalau Anda di stop seperti itu, tidak tumbuh lagi. Bayangin kalau Anda tidak di stop pertumbuhannya, ukur. Terus ya apa le tuku celono, ya apa le gawe omah sak piro entek-enteki kampung sampean. Sembayang jamaah gak iso to ukur dhewe. Sujud ngene kene kesekut kene kipancal itu sayangnya Allah itu udah nggak karu-karuan, udah sayang luar biasa sama Anda. Jangan, nggak usah merasa memang sayang gitu ya. Oke, berikutnya ekonomi tauhid itu sedang dicari, disusun dan diteliti oleh teman-teman redaktur Ma'iyah di Jogja. Sudah mulai ada draft-draftnya ya. Tetapi ya tidak semudah itu karena hidup ini tidak tergantung Qur'annya, tapi tergantung manusianya, ngerti nggak? Wong sudah ada Qur'an aja hidup masih kayak begini kok. Karena manusianya kadang-kadang tidak pakai konsep juga bisa kok. Wong tafakuhnya bil qulub kok tadi. Jadi dengan hati yang benar, hati yang suci, hati yang tulus, itu nanti akan dengan sendirinya akal akan bekerja untuk mentauhidkan ekonomi itu otomatis. Jadi nomor satu tetap manusianya, aksani takwimnya. Ini saya sudah diperingatkan untuk segera ke airport. Terus yang ketiga,
Memilih itu ya pertama rasional, intelektual, ya Anda hitung gini. Kalau nggak bisa pakai hatimu. Nah, hatimu dilatih tiap hari, hatimu dilatih supaya kita tepat, supaya akurat. Karena sebenarnya letak kebenaran presisi itu ada di hati. Meskipun pikiran saya sudah mateng sekarang ini tentang Indonesia, tapi sebelum hati saya disentuh oleh Allah, saya tidak akan melakukannya. Gitu loh Mas. Nah, kalau hatimu tidak terbiasa bekerja, ya sudah akhirnya istikharah. Istikharah. Ya, jelas ya milihnya. Milih itu tidak harus antara A atau B, bisa tidak A tidak B. Itu juga sebuah pilihan. Jadi kalau golput dianggap, ya gimana sih Anda ini kan tidak pernah milih toh di Indonesia ini. Mana ada rakyat Indonesia milih itu? Dipilihkan. Kalau milih Anda punya berjuta-juta kemungkinan kok. Anda cuma katakanlah dari 1 juta diambilin 3 calon. Anda dipilihkan 3 calon toh. Kalau Anda memang bebas memilih, ya Anda memilih dari 1 juta. Kan Anda dikasih 3 calon toh. Berarti Anda tidak milih, Anda dipilihkan. 3 dibanding sekian juta kok. Gitu loh. Gitu ya. Terus alamatnya iblis. Nanti saya akan kasih tahu Anda. Kalau Anda sudah bisa lapor ke saya, warna kentut Anda itu apa? Hijau, rodok biru, rodok coklat. Nah, kalau Anda sudah melaporkan itu, nanti saya kasih tahu di mana tempatnya iblis. Gitu ya Mas. Jelas ya. Ero kon rupane kentutmu lho, lak gak terus. Ababmu barang rupane apa lak gak terus ya. Ya dah Mas. Jadi dia bukan materi, dia energi, dia gelombang, dia frekuensi. Jadi dia bisa tinggal dalam hatimu. Jadi kalau Anda sholat, dirapatkan softnya supaya tidak diisi setan-setan yang guyu cekikian. Jadi ya apa aku kok dihalangi? Lo aku sudah ada di dalam hatimu kok. Kok kamu monopoli tempat supaya aku tidak bisa bertempat di situ. Aku sudah di hatinya si imam kok. Kan begitu. Dan di hati kalian semua. Jadi sama dengan malaikat Mas, dia di wilayah itu dia bisa lebih. Jadi ada malaikat jumlahnya 1000 yang kerjanya menyangga seluruh alam semesta ini. Begitu besarnya mereka, begitu gedenya. Tapi ada malaikat yang sangat lembut, yang berumah dan berkomunitas di dalam setetes embun. Itu Mas. Jadi kalau Anda ngomong materi dengan membayangkan rumahnya iblis, ya kudu guyu dhewe sampean ya apa. Ngene Mas, sing paling gampang kok sampai rumah cari cermin. Iki iblis. Ya jelas ya. Jelas ya Mas. Saya kira itu paling konkret itu, ya. Loh, tenan Mas, itu kerjaan saya waktu kecil. Jadi kalau sapa sing kepengin ro setan, itu dilanggar itu. Wah, anak kecil kan yang pendatang baru yang tidur dilanggar kan tertarik loh, pengen tahu setan. Wis saiki copotan sik suale, karek saurung tok, ya, klambi dicopot. Sual dicopot, itu kan kaos dicopot kabeh wis. Wis mari ngono ndodok, wis kerukupan sarung. Wis ya, wis. Wis merem bismillah ping 3. Sarungnya dicabut seret. Nah, iku setane. Ya setan. Terus sarungnya digo melayu. Ah, iku setane sing muda iku mah. Gitu. Oh, aneh-aneh. Tanya kok di mana tempatnya iblis. Ya ayo ngilu wae jelas. Kalau kepingin tahu lagi, saya itu merindukan loh kehidupan seperti yang rumah bambu tadi itu. Perubahan konsep dari kesejahteraan kejiwaan menjadi regulasi materialistik itu kan penghancuran kemanusiaan habis-habisan. Dan sekarang ini dikit-dikit pelecehan, dikit-dikit penistaan, dikit-dikit ngono-ngono itu loh. Saya dulu itu Mas dilanggar itu Mas, nek jam 2 bengi saya sama teman-teman Juaten ngudek Mas apa jenenge? Mengadu apa jenenge iku? Sing tinggu lem lho Mas. Kanji, terus arek-arek kan turu nih langgar Mas, sarungan kabeh, silite kayak kanji kabeh. Wes, begitu semua udah dikasih,
Tangi, sapa ngeseng iki? Wah, mbune gak enak sapa iki? Tangi, atus. Wah, tangi semua. Wah, yo melayu guys. Wah, semua pada pegang apa ininya terus lari mandi beneran. Setelah mandi baru kita kasih tahu iku mang lem rek, iku mang gitu. Itu kan indah Mas. Itu masuk gitu pelecehan. Indah itu. Masuk enggak ada gitu-gitu hidup ini. Gitu. Wow, sekarang ini udah kita kehilangan keindahan lah itu. Maka suatu hari orang macam Ahok itu, lupa runu ya. Suatu hari Anda harus percaya dia itu manusia. Dia suatu hari tahu bahwa dia tidak seharusnya ngomong seperti itu. Dia suatu hari dia akan mendaftari misalnya 5 dan 5. 5 hal yang seharusnya tidak saya lakukan tapi saya lakukan. Dan 5 hal lain yang seharusnya saya lakukan tapi tidak saya lakukan. 5 hal yang seharusnya saya katakan tapi tidak saya katakan, dan 5 hal lain yang seharusnya tidak saya katakan tapi saya katakan. Suatu hari dia akan mengalami penyesalan seperti itu, kan gitu. Jadi sudahlah, pokoknya hidup itu mengalir seperti itu. Pilihan harus jelas, dan pilihan itu tidak berarti mentidakkan yang lain, kan gitu kan gitu Mas. Jangan dipikir Andre, jangan dipikir partai-partai yang bertentangan satu sama lain itu tidak bersatu. Mereka bersatu di dalam nafsunya, kan begitu, bersatu di dalam kerakusannya, bersatu di dalam tujuan-tujuan material dan kekuasaannya, kan begitu. Mereka bersatu. Nah masalahnya sekarang tauhid itu bersatu dengan gravitasi apa, kan gitu ya Dang. Ini kan bisa, gravitasi itu religius bukan sekuler. Religius itu gravitasi itu ciptaan Allah yang menjadi poros dari seluruh keseimbangan hidup kita. Benar ya teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses keseimbangan hidup. Saya baru tersadar bahwa di dunia ini tidak sedikit yang bersenasib sama. Walaupun jumlah kami tidak sebanyak masyarakat mainstream, alhamdulillah kami sangat bersyukur kepada Tuhan dipertemukan dan diperbolehkan melingkar dalam maiyahan. Saya tidak bermaksud membedakan diri saya dengan teman-teman, tetangga, dan saudara-saudara saya. Namun, saya merasa kewalahan jika harus mengikuti pandangan hidup, cara berpikir, dan cara hidup mereka yang mainstream. Dulu ketika saya kecil, saya pernah ditakut-takuti dengan kalimat, nanti kalau sekolahmu gak pinter, kamu gak bisa punya mobil, makan di restoran mewah, dan kalimat semacamnya. Tidak hanya oleh keluarga, tapi di sekolah dan di lingkungan rumah pun sama. Tentu saya tidak menyalahkan apa yang telah diajarkan oleh kedua orang tua saya dan guru-guru saya di sekolah. Juga bukan saya menganggap sekolah tidak penting. Yang saya maksud adalah tujuan dan arti kesuksesan hidup. Sebagai manusia yang hidup semakin dewasa dan semakin tua, saya wajib memilih, dan saya merasa tidak kompatibel dengan apa yang menjadi prioritas hidup orang-orang. Atau minimal saya tidak percaya diri dan tidak punya kemampuan untuk mengejar apa-apa yang dikejar kebanyakan orang. Kalau saya iseng mencoba mendiskusikan pandangan hidup dan pemikiran semacam ini, tidak jarang diremehkan, dianggap tidak realistis, ditertawakan, atau bahkan dianggap melenceng. Paling tidak saya harus siap menghadapi lemparan pernyataan tersebut. Mau jadi apa kamu nanti? Kalau nanti sakit dan ke dokter pasti butuh biaya.
Pertanyaan semacam ini memang kadang mengundang rasa putus asa, padahal kalau dipikir-pikir, dalam kehidupan di dunia ini tidak ada yang pasti selain kematian. Bahkan, andaikan punya uang banyak untuk bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang terbaik, apakah pasti tidak akan sakit? Apakah bisa dipastikan bahwa dengan banyaknya uang cukup untuk menjamin kesehatan? Apakah jika dengan memiliki uang banyak, ada jaminan tidak akan terkena penyakit yang akan butuh lebih banyak uang lagi dari kekayaan yang dimiliki? Padahal untuk apa nasib direnungi? Apa yang perlu direnungi dari nasib? Tuhan bekerja menjalankan takdirnya, memproduksi nasib manusia dan apa saja ciptaannya. Takdir atas angin menghasilkan nasib angin, pun nasib ayam. Sehelai bulu, setetes embun, segundukan kecil gunung, hamparan ruang yang menggendong masyarakat galaksi, dan apa saja. Yang perlu direnungi adalah perkembangan kerja kerasmu, ketekunan atau kemalasanmu, ketangguhan atau kerapuhan mentalmu, ketenangan atau kegalauan hatimu, pengolahan kecerdasan atau pembodohan akal pikiranmu. Daur 51, apa yang perlu direnungi dari nasib? Itu baru urusan kebutuhan, seakan-akan materi bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Orang semakin hari semakin tidak percaya bahwa Tuhan menjalankan takdirnya, memproduksi nasib manusia dan semua ciptaannya. Saya juga pernah ditanya, yang namanya orang hidup pasti ingin ini, ingin itu, punya motor, punya mobil, ataukah kamu tidak ingin? Saya semakin merasa yakin bahwa di zaman sekarang ini, gengsi lebih menjadi prioritas dibandingkan kebutuhan. Bahkan pada tingkat yang lebih parah lagi, seseorang akan merasa hina jika tidak bisa memenuhi gengsinya. Sebab hidup di dunia tidak ada kaitannya dengan pencapaian dunia. Yang berkarir memuncak dengan jabatan, pangkat, masyhuran, dan harta benda, tidak perlu bodoh untuk menganggap yang lain yang tidak mencapai itu semua berada di bawahnya, di belakangnya atau bahkan di tempat lain yang marginal. Daur 51, apa yang perlu direnungi dari nasib? Walaupun saya dan yang lain sepertinya terlihat mantap dan aman-aman saja menjalani hidup dengan pandangan dan pemikiran seperti ini, tetap saja ada saat-saat di mana kami merasa tidak yakin, ketakutan, gelisah, bahkan putus asa. Kami merasa semakin lama berguru, bergaul, nungsel-nungsel dan campur dengan Mbah Marquesot semakin membawa saya pada kesadaran bahwa saya sedang hidup di peradaban yang manusianya sakit parah. Dan itu membuat saya kaget, cemas serta takut karena saya menyadari saya rentan dan bisa tertular jika tidak meluruskan pandangan saya, muatkan kuda-kuda, dan meneguhkan hati bahwa dunia ini bukan tujuan, bukan kampung halaman, dan tidak perlu mati-matian meraih kejayaan. Bahwa hidup harus digunakan untuk benar-benar mencari bekal untuk pulang ke kampung halaman yang sejati. Pergaulan dengan Marquesot membuat pandangan hidup mereka jadi kacau.
kehidupan di dunia menjadi tampak berbeda, sangat berbeda. Dunia ternyata bukan kampung halaman, bukan rumah, bukan tempat di mana manusia membangun kemapanan dan kejayaan. Dunia ini hanya area kerja bikin batu bata untuk bangunan rumah mereka kelak di kampung halaman yang sejati. Ada saat di mana pandangan itu membuat hidup mereka menjadi tegar, tangguh serta tenang. Tapi di saat lain muncul situasi di mana mereka seperti ditimpa kesedihan dan rasa putus asa. Daur 52 Peradaban Bayi-bayi. Silahkan kalian memilih apa saja yang membuatmu bergerak mendekat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat Allah mendekat kepadamu. Tidak peduli kegembiraan atau kesengsaraan, asalkan membuat Tuhan dan engkau berdekatan. Tidak peduli uang sedikit atau banyak, rumah besar atau kecil, mobil ataukah sepeda, hafal Quran atau tidak, jadi presiden atau kuli pasar, hidup mapan atau gelandangan, apapun saja, asalkan engkau olah menjadi alat untuk mendekatkan jarak antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dirimu. Daur 51. Apa yang diperlu direnungi dari nasib. Yang harus dilakukan sekarang ini adalah terus-menerus mencari keridhaan Allah atas hidup kita, membuat kita bergerak mendekat kepada Allah dan membuat Allah mendekat kepada kita. Tentu saja karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mampu membuat kami bertahan. Mari kita meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dunia ini bukan tujuan, bukan kampung halaman, dan tidak perlu mati-matian meraih kejayaan. Bahwa hidup harus digunakan untuk benar-benar mencari bekal untuk pulang ke kampung halaman yang sejati. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.